Halo semua, nama gue Faris. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu algoritma multilevel feedback queues dan algoritma round robin. Oke, kita masuk yang pertama yaitu MLFQ atau multilevel feedback queues. Algoritma penjadwalan multilevel feedback queues atau MLFQ adalah algoritma yang memiliki urutan level antrian, dan prosesnya dapat berpindah dari level antrian awal ke level-level antrian berikutnya. Algoritma MLFQ memiliki beberapa antrian secara urutan jumlah nilai waktu jatah atau quantum time yang berbeda. Secara urutan waktu antrian level terkecil memiliki waktu jatah lebih kecil dari waktu jatah antrian setelahnya. Algoritma MLFQ mempunyai level antrian yang lebih dari satu. Kemudian arus level tersebut memiliki konsep waterfall. Jadi algoritma MLFQ ini nanti seperti waterfall, dia memiliki level 1, kemudian level 2 dan seterusnya, dan alurnya itu jatuh seperti itu. Kemudian setiap levelnya itu memiliki quantum time yang berbeda dengan aturan semakin tinggi level maka semakin besar pula nilai quantum time-nya. Semua proses dikerjakan secara quantum time yang sesuai urutan seperti pada algoritma FCFS. Algoritma MLFQ, setiap prosesnya pertama kali dikerjakan pada level ke-1 dengan nilai quantum time yang ada pada level 1 tersebut. Jika proses tidak selesai di level 1, maka akan dilanjutkan di level kedua dengan nilai quantum time yang ada pada level kedua. Jika proses juga tidak selesai di level kedua, maka proses tersebut akan dilanjutkan ke level ketiga dengan nilai quantum time yang ada pada level 3. Begitu seterusnya sehingga sampai level terakhir. Nah, pada level terakhir, algoritma MLFQ ini tidak bisa diteruskan. Jadi prosesnya yang belum selesai itu akan diproses kembali dengan algoritma round robin. Nah, berikut ilustrasi dari algoritma multilevel feedback queues. Nah, kita di sini mempunyai proses X dengan nilai burst time yaitu 16. Di sini burst time itu kita ilustrasikan dengan kolom ya. Dari sini ke sini ada 16 kolom. Nah, kemudian di sini juga kita memiliki level 4 level. Nah, pada level 1 quantum time-nya itu ada bernilai 1, level 2 quantum time-nya 2, level 3 quantum time-nya 3, level 4 quantum time-nya 4. Nah, yang X ini dengan burst time 16 kita kerjakan pada level ke-1 di sini. Nah, jadi proses dikerjakan di level 1 dengan quantum time 1. Nah, quantum time 1 ini ibaratnya batas waktunya lah. Dari yang 16 ini, dari proses yang 16 ini di level 1 ini hanya dapat dikerjakan 1. Jadi 16 kurang 1, 15. Jadi tersisa 15 burst time lagi. Nah, yang 15 ini akan dikerjakan pada level kedua. Nah, level kedua itu memiliki quantum time-nya itu 2. Jadi lebih banyak yang bisa dikerjakan di level kedua ini. Nah, dari 15 sisa level yang di level 1 tadi akan dikerjakan sebanyak 2 burst time di level kedua. Jadi sisanya ada 13 burst time lagi yang harus dikerjakan. Nah, yang 13 ini akan dikerjakan pada proses ketiga, pada level ketiga dengan quantum time yaitu 3, sebesar 3, nilainya itu 3. Nah, yang 13 ini akan dikurangin dengan quantum time yang ada pada level 3, jadinya 10. Nah, kemudian yang 10 ini akan dikerjakan pada level keempat dengan quantum time sebesar 4. Nah, yang 10 ini akan dikurangi 4. Maka
burst time itu sisa 6. Kemudian yang 6 ini karena levelnya sudah habis, jadi MLFQ ini tidak bisa diteruskan. Maka untuk menyelesaikan proses ini digunakan algoritma round robin yang akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, di sini round robin itu sedikit bocoran. Round robin algoritma yang dikerjakan dalam satu level, namun memiliki dan dia itu memiliki quantum time itu sama. Jadi karena di level 4 ini quantum time-nya 4, batas yang dapat quantum time itu ibaratnya batas yang dapat dikerjakan pada proses keempat ini adalah 4. Jadi kan tadi udah dikerjakan 4 yang dari sisa nomor 3, level 3. Nah, sisa 6. Yang 6 ini dikerjakan 4 lagi pada proses keempat. Pada level keempat, maaf. Nah, sisa 2. Nah, 2 ini akan dikerjakan karena burst time-nya 16, jadinya prosesnya selesai. Oke. Nah, dari sini ke sini itu sudah masuk ke dalam algoritma round robin. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke algoritma round robin. Round robin merupakan suatu metode yang cara kerjanya berupa penjadwalan yang membagi setiap proses menjadi porsi waktu yang sama. Proses yang mempunyai waktu proses terpendek akan lebih cepat selesai daripada proses yang mempunyai waktu proses yang lama. Metode ini akan membuat setiap proses memiliki jatah waktu di dalam kuantum waktu yang sama dari tiap-tiap prosesnya dan telah diatur dalam task schedule. Semua proses tidak ada yang diprioritaskan dan diberi waktu pemrosesan berupa quantum time atau time slice di dalam proses itu berjalan. Apabila quantum time atau time slice tadi belum habis, maka proses tadi harus menunggu selesai operasi input output, maka proses tersebut akan diblok dan dialihkan ke proses lain. Round robin dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan time sharing. Nah, time sharing itu berguna untuk meningkatkan waktu respon dalam proses pembaruan. Waiting time pada round robin tidak optimal, namun waktu respon pembaruan rata-rata lebih baik. Nah, berikut ilustrasi algoritma round robin. Nah, algoritma round robin ini memiliki quantum time yang sama ya. Nah, di sini kita punya dua proses. Itu ada proses 1 yang saya ilustrasikan dengan warna biru dan proses 2 dengan warna hijau. Nah, di sini quantum time-nya itu bernilai 3. Nah, pertama kita membuat Gantt chart. Di bawah ini ada Gantt chart. Nah, anggap saja ini dalam satuan sekon, dalam satuan detik ya. Nah, di sini kita tahu proses 1 memiliki burst time 9 dan proses 2 memiliki burst time-nya 6. Nah, dan waktu kedatangan proses 1 ini dia 0, sedangkan proses 2 1. Kita mulai dari proses 1 terlebih dahulu. Karena waktu kedatangannya 0 di sini, jadi dia belum memiliki waiting time atau menunggu. Jadi dia tidak menunggu tapi langsung dijalankan sebanyak 3 sekon. Nah, sampai sini. Karena batas quantum time-nya itu 3. Nah, kemudian ini di blok, tidak bisa dijalankan. Nah, maka proses 2 lah yang akan berjalan. Karena proses 2 ini juga sudah menunggu dari karena waktu kedatangan itu 1, dia jadi menunggu dari 1 ini tadi. Jadi dia sudah menunggu, waktu tunggu itu ada sebanyak 2 di sini ya. Dari sini ke sini proses 2 ini menunggu 2. Jadi kemudian proses 2 berjalan sebanyak 3 sekon. Quantum time-nya 3 sekon. Nah, di sini proses 2 berhenti. Yang tadi 6 sudah dijalankan 3. Sedangkan yang proses 1 tadi yang tadi 9
sudah dijalankan 3, sisa 6. Nah, di sini proses 1 dapat dijalankan kembali. Nah, yang tadinya 6 jadi dijalankan 3 sampai ke 9 second. Nah, di sini proses 1 akan diblok dan dia harus menunggu proses 2 untuk berjalan kembali. Nah, setelah proses 1 ini diblok, maka proses 2 dijalankan sampai detik 12. Kemudian proses 1 juga dijalankan hingga detik 15. Nah, di sini kita dapat melihat waiting time-nya dan runtime-nya. Nah, waiting time itu waktu tunggu. Nah, kita menghitung waktu tunggu pada proses 1. Proses 1 ini memiliki waktu kedatangannya itu 0. Jadi di sini 0. Waktu tunggu itu masih 0, belum ada. Kemudian di sini kan terputus. Nah, dia berjalan lagi di sini. Nah, dia itu menunggu sebanyak 3 second di sini. Menunggu proses 2 selesai. Nah, kemudian berjalan lagi. Nah, di sini diputus. Nah, dia menunggu lagi di sini sebanyak 3 second. Nah, jadi jumlahnya ada 6. Nah, sedangkan proses 2 dia tuh kedatangannya 1. Jadi dia datang itu di sini. Di sini, dia datang di sini. Kemudian dia menunggu sampai proses 1 dapat dijalankan. Jadi kan karena mulainya proses 2 ini ada di detik ketiga, sedangkan dia datangnya di detik ke-1. Jadi waktu kedatangan waktu tunggu dia dari 1 ke 3 ini ada jadi 3 kurang 1 ya. Jadi 2. Kemudian setelah proses 2 diblok, proses 1 dijalankan. Nah, di sini proses 2 menunggu proses 1 selesai dijalankan sebanyak 3 second. Nah, yang tadi ditambahkan jadi 5. Kita dapat menghitung rata-rata dari waiting time kedua proses ini. Nah, hasilnya itu 11/2 atau 5,5. Nah, selanjutnya kita juga dapat menghitung runtime atau waktu keseluruhan proses ini selesai. Nah, pada proses 1 selesai, keseluruhan proses ini selesai pada detik ke-15. Nah, di sini ini juga dihitung karena proses 1 ini kan di sini masih diblok. Nah, selesai itu di sini. Nah, sedangkan yang proses 2 selesai itu pada detik 12. Namun karena dia kedatangannya itu pada detik ke-1, jadi kan kalau kita hitung ke sini bukan 12 hasilnya. Jadi 12 kurang 1 jadi 11. Nah, rata-ratanya itu 26/2 atau 13. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.